Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kesempatan dari Tuhan, kita boleh berkumpul bersama. Saya yakin dan percaya kehadiran kita di tempat ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini adalah fellowship perdana untuk GSKI Sesulut yang diadakan di Gereja Suara Kebenaran Injil Goshen Sea. Sebelum kita memulaikan ibadah kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan setelah mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyikan lagu Mars GSKI secara bersama-sama. Untuk itu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja-gereja dari segala abad dan tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Mars GSKI. Gereja Suara Kebenaran Injil, tempat pengabdianku. Hidup tak bercacat, celanan kudus, serupa dengan Yesus. Memenuhi panggilan memikul salib bagi pekerjaannya. Langit yang baru dan bumi yang baru, tujuan hidupku. Bersama kita bekerja, mengajarkan Injilnya. Segenap hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Tetap setia sampai akhirnya bertemu Tuhanku. Dimuliakan bersama Tuhan dalam kerajaannya. Gereja Suara Kebenaran Injil, tempat pengabdianku. Hidup tak bercacat, celanan kudus, serupa dengan Yesus. Memenuhi panggilan memikul salib bagi pekerjaannya. Langit yang baru dan bumi yang baru, tujuan hidupku. Mari bersama kita bekerja,
Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami ada berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu ya Bapa, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu. Bahkan terlebih kami mau selalu diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal bagi kehidupan kami. Karena itu Bapa, biar Engkau menguasai tempat ini, Engkau menguasai setiap kami. Layakkan kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Setiap kami tidak ada satupun yang terlewati, boleh mengalami Engkau ya Bapa. Biarlah ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Biar ibadah ini bukan hanya rutinitas semata ya Bapa. Biar pujian dan penyembahan kami bukan hanya lewat mulut bibir lidah kami, tetapi lewat kehidupan kami yang mengasihi Engkau dan yang mengasihi sesama. Terima kasih banyak ya Bapa, kami percaya Engkau berkenan lewat fellowship kami pada malam ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, pimpinan berkat-Mu menjadi bahagian kami lewat ibadah ini. Dan kami mempersiapkan kehidupan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk jemaat Tuhan. Mari sapa samping kirimu, samping kananmu. Tanyakan, apakah bersuka cita hari ini? Amin. Puji Tuhan, saya melihat muka-muka yang tersenyum, berarti semua ini memiliki sukacita dari Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia masih memberikan kita kesempatan sampai hari ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu setia di dalam kehidupan kita, menyertai kita, dan Dia akan yang memampukan kita mencapai kesempurnaan yang Dia kehendaki dalam hidup kita, asalkan kita tetap setia juga kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita katakan, kalau hidup menjadi gurita, tiada berkas mentari, duniaku semakin gelap, Dia
percaya. Amin. Haleluya. Amin. Sampai rumahmu bersama kita katakan. Tak percaya kasih setiamu takkan berhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Langkahku lewati siang kebincang ini, kau genggam tanganku erat, di dalam hatimu ku lekat sampai rumahmu. Di dekat hatimu, Di dalam hatimu ku lekat sampai rumahmu. sekali lagi, di dekat hatimu ku lekat. Di dalam hatimu ku lekat sampai rumahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mau lebih lagi memuji Tuhan di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Mari sembah Dia Dengan hati bersyukur. dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari puji Tuhan Dengan hati penuh dengan hati penuh sukacita. Amin. Mari angkat suara puji kebesaran. Kita nyanyikan pujian ini. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Haleluya.
Tuhan. Kita membakar roh kita bagi Tuhan. Amin. Persembahkan pujian penyembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Dipersilakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ada sampai hari ini. Kita boleh menikmati keselamatan. Oleh karena Tuhan Yesus yang melewati jalan yang terjal, jalan yang berdebu. Dia rela menderita bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita menyentuh hadirat Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Tuhan manusia, pikul salibnya. Tak sepatah luka-lumu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selalu. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena
Betapapun kita, tidak ada yang dapat kita banggakan dengan hidup kita. Seberapa banyak pun yang kita perbuat dalam melayani Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan dalam firman-Nya Dia berkata bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dia baik, saudara. Dia sangat baik, penuh dengan kemurahan. Mari kita tidak menyia-nyiakan belas kasihan-Nya yang masih Dia nyatakan sampai saat ini. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Bukan hanya penyembahan yang biasa-biasa saja, tetapi penyembahan yang datang dari hati yang mau mengasihi Tuhan, dari hati yang mengasihi Tuhan, dan dari hati yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Bersatu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, dalam kekudusan-Nya. Oh, tiada satu pun yang terlewatkan. Kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Rindukan jamaah Tuhan, rindukan pemulihan dari Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Bapa Elohim Yahweh, yang telah memberikan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu lebih keras lagi kepada Tuhan. Jangan engkau malu menyembah Tuhan, jangan engkau malu mengucap syukur kepada Tuhan, jangan engkau malu dengan keadaanmu. Sesungguhnya di antara kita tidak ada satupun yang bisa berkata bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini, jika kita masih bernafas, kita masih bergerak, kita masih sehat, kita masih bisa berkata-kata, Dia rindukan kita ada di hadirat-Nya, menyembah Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Terima-Mu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita lebih menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan.
Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu. Sesungguhnya deritamu karena dosaku.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk dapat mengubahkan kami, asalkan kami memilih Engkau dalam hidup kami. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya bisa sempurna. Kami mengikuti teladan Tuhan Yesus yang sempurna adanya. Puji Tuhan. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang Kau firmankan kepadaku sempurna seperti Bapa kita di surga. Lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bisa sempurna sepertimu,
dalam surga. Berkati kami dengan berkat kebenaran. Kami perlu berkat kebenaran-Mu Bapa. Kami merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami, menerima berkat-Mu ya Bapa di dalam surga. Supaya kami bisa menjadi firman yang hidup. Seperti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus Bapa, kami berdoa kepadamu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Gereja Suara Kebenaran Injil memiliki doktrin monoteisme Alkitabiah sebagai landasan pengajarannya. Saya ingat betul impartasi spirit terakhir yang dibawakan oleh Bapak Eras. Waktu itu Bapak Eras mengatakan bahwa landasan GSKI bukan hanya 3 pilar lagi. Tetapi ada satu tambahan landasan GSKI, yaitu monoteisme Alkitabiah. Bagi Bapak Ibu, pelayan-pelayan, hamba Tuhan yang mungkin mengikuti impartasi spirit terakhir ya sebelum Pak Eras jatuh sakit, beliau berkata demikian. Doktrin ini memang beda dari sebagian besar gereja yang ada. Maka tidak heran kalau GSKI hari ini diserang dari berbagai aliran gereja. Gereja-gereja dengan tradisi doktrin Tritunggal atau Trinitas atau yang lainnya, atau dengan variasi-variasi lainnya. Mereka menyerang GSKI oleh karena doktrin ini. Tetapi bagi saya doktrin ini bukan hanya revolusi pengajaran, tetapi juga revolusi iman. Sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mengenal Tuhan Yesus sendiri sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Jadi bukan karena kita mau beda-beda sendiri. Lalu akhirnya doktrin ini muncul. Tetapi karena memang doktrin ini mengubah kehidupan dari Bapak Eras. Dan saya pribadi mengalami hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara mengenai doktrin Allah, baik itu monoteisme, Tritunggal, Trinitas, atau variasi-variasi doktrin lainnya, maka topik mengenai praeksistensi Yesus adalah hal yang selalu ikut dibahas. Ya mungkin bisa slide selanjutnya. Jadi kalau bicara mengenai Allah, pasti juga berbicara mengenai Tuhan Yesus dalam relasinya dengan Allah. Tidak mungkin kita bicara tentang Allah lalu kita meninggalkan pembicaraan tentang Yesus. Dan pasti pembicaraan tentang Yesus itu berkaitan dengan preeksistensinya. Selalu menjadi topik yang hangat dibahas, bahkan sering diperdebatkan sampai hari ini. Sejak 2000 tahun yang lalu. Slide selanjutnya. Perlu kita ketahui bahwa dalam sejarah pergumulan doktrin mengenai Allah dalam kekristenan, sebenarnya doktrin-doktrin ini muncul karena mau mengharmonisasikan tentang monoteisme Yahudi. Satu-satunya Allah yang esa, yang dipercaya oleh orang Yahudi, Elohim Yahweh, Allah yang esa. Bukan 3 pribadi, Allah yang esa, yang tunggal. Tetapi mereka mau mengharmonisasikannya dengan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Bagaimana kedudukan Yesus di hadapan Allah? Maka muncullah rumusan-rumusan doktrin yang dibangun oleh gereja sampai hari ini. Dan variasinya berbagai macam. Bahkan tidak jarang ya saya sempat bercanda dengan teman-teman saya. Kalau dikasih 10 orang Kristen satu pertanyaan mengenai doktrin tentang Allah. Bisa-bisa ada 11 jawaban yang berbeda. Harus diakui seperti itu. Karena begitu banyak variasi doktrin mengenai Allah. Usaha menjelaskan pribadi Allah dan pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Dan pemahaman mengenai praeksistensi Yesus sering dijadikan alat pertentangan terhadap doktrin yang kita miliki. Yaitu doktrin monoteisme Alkitabiah ini. Jadi dalam doktrin monoteisme yang kita anut,
GSKI percaya bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan mengenai preeksistensi. Saya harus tegas mengatakannya. Kalau Bapak Ibu mengikuti pengajaran dari Bapak Eras, muncul pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Eras, apakah Yesus memiliki preeksistensi? Dan beliau menjawab, tidak tahu. Baik di kuliah maupun dalam seminar-seminar, beliau ditanya seperti itu. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan impartasi, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Beliau menjawab tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi sampai hari ini, hal itu dipergujingkan. Preeksistensi Yesus dianggap sebagai hal yang dapat dipakai untuk menyerang doktrin monoteisme Alkitabiah. Dan ayat yang paling terkenal yang mungkin dipakai orang-orang untuk menyerang doktrin monoteisme ini adalah Yohanes 17 ayat yang kelima. Slide selanjutnya. Ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Yohanes 17 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki di hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa ayat ini mendukung doktrin praeksistensi Kristus yang akhirnya dipakai untuk menyalahkan doktrin monoteisme Alkitabiah yang dimiliki oleh kita. Tetapi benarkah ayat ini mengajarkan mengenai preeksistensi Yesus? Benarkah ketika Yesus berdoa, dia sedang menjelaskan mengenai preeksistensinya? Atau ada makna lain di balik doa Tuhan Yesus ini? Sebelum lebih jauh, kita harus paham bahwa untuk membangun pemahaman kebenaran maka kita harus punya jangkar. Jadi untuk memahami kebenaran kita harus tahu bahwa kebenaran itu ada. Jadi harus ada jangkar. Kalau dalam bahasa filsafat ada postulat yang kita anggap ya itu tidak bisa salah. Kalau dalam hal ini dalam kekristenan maka postulat kita atau jangkar kita adalah pengajaran Yesus. Jangkar kita adalah kehidupan Yesus, apa yang diajarkan, apa yang dihidupi, apa yang dituju oleh Tuhan merupakan kebenaran kita. Kebenaran kita, jangkar kebenaran kita tidak dibangun dari buku-buku teologi, tidak dibangun oleh warisan tradisi atau sekadar kata pendeta. Melainkan dari apa yang diajarkan, dilakukan, dan dituju oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau itu tidak diajarkan Tuhan Yesus, tidak dihidupi Tuhan Yesus, bukan tujuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu bukanlah kebenaran. Karena kebenaran kita adalah Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Firman Allah tinggal di dalam Yesus. Yesus menghidupi firman Allah dengan sempurna. Maka kebenaran itu berwujud, kita bisa lihat. Allah yang diabstraksi di perjanjian lama dalam bentuk hukum-hukum justru hadir lewat manusia Yesus Kristus. Maka Yesus dikatakan bait Allah. Karena bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir. Maka bait Allah itu bukan gereja, Anda bisa ibadah di mana saja. Tetapi tempat itu bisa jadi gereja, bukan karena tempatnya. Anda ibadah di pantai, itu juga gereja. Anda ibadah di hotel, itu juga gereja, sama seperti kami ibadah di hotel. Anda beribadah di tempat ini, itu gereja. Kenapa? Bukan karena tempatnya, tetapi Anda adalah gereja. Yesus adalah bait Allah, maka kita semua yang adalah pengikut Kristus harusnya adalah bait Allah, di mana firman Allah tinggal. Maka kebenaran kita harus dijangkarkan kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dilakukan Tuhan, dan dituju oleh Tuhan. Tanpa mendiskreditkan pendahulu-pendahulu kita, pendeta-pendeta yang lebih dahulu dari kita, tanpa meremehkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di zamannya. Tanpa mereka kita tidak ada. Kita tidak ada di sini. Tetapi generasi selanjutnya harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih sempurna dari generasi sebelumnya. Maka kita bersyukur Tuhan memakai kita di generasi ini. Supaya kita bisa menemukan kebenaran yang semakin murni. Semakin tepat. Supaya gereja disempurnakan. Dan itu mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kita bersyukur kalau kita mengenal kebenaran yang murni. Yang semakin mendekati dengan apa yang diajarkan, dihidupi dan dituju oleh Tuhan Yesus.
supaya kita juga menghidupinya, kita mengajarkannya, dan kita menuju ke arahnya. Kembali kepada pembahasan tadi dalam Yohanes 17 ayat 5. Mengapa Tuhan Yesus berdoa demikian? Mengapa Tuhan Yesus berdoa demikian? Mari kita membaca Markus 11 ayat 24. Mungkin slide selanjutnya bisa dibuka. Markus 11 ayat 24. Sudah mendapatkannya? Kita sudah mendapatkannya semua? Bisa kita berbaca bersama-sama? 2, 3, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus adalah guru yang mengajar, tetapi bukan hanya mengajar, dia memberikan teladan. Bukan hanya dia memberikan ilmu-ilmu, memberikan teori-teori, tetapi dia melakukan apa yang dia ajarkan. Kita percaya hal tersebut, maka Yesus menjadi teladan kita. Dalam segala keberadaannya, apa yang diajarkan, dihidupi, apa yang dia tuju, semuanya selaras. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Ya, ayatnya, slide selanjutnya. Jadi kalimat bahwa Bapa permuliakanlah aku dan kemuliaan yang dimiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan, ini merupakan bentuk doa. Bentuk kepercayaan Yesus bahwa dia sudah menerima kemuliaan tersebut. Kalau dalam bahasa teologisnya ini merupakan prophetic perfect tense atau ungkapan yang sudah lazim di antara orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengucapkan sesuatu seakan-akan seolah-olah itu sudah terjadi. Sudah terjadi di masa lampau. Itu bentuk ekspresi keyakinan mereka. Mungkin kita berkata ini mirip dengan nubuatan. Ya memang mirip. Tetapi kalau nubuatan itu kan disampaikan oleh nabi. Disampaikan kepada orang awam. Kepada halayak ramai. Tetapi pernyataan doa seperti ini. Dalam prophetic perfect tense ini. Ini merupakan ekspresi doa dan harapan. Yang lazim orang-orang Yahudi pakai waktu itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerima. Maka ketika Tuhan Yesus berdoa dalam hal ini, dia juga melakukan hal yang sama. Maka sinkron, apa yang dia ajarkan, apa yang dia hidupi, apa yang dia lakukan, semuanya sinkron. Jadi ini merupakan bentuk ekspresi doa dan harapan dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat banyak contoh ayat Alkitab yang menggunakan pola seperti ini. Efesus 1 ayat 4. Mungkin Bapak Gembala Ruli bisa bacakan buat kita Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Dikatakan itu Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Apakah kita ada sebelum dunia dijadikan? Kan tidak. Tetapi Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini pernyataan dengan pola yang sama. Seperti yang diajarkan dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Ini tulisan Paulus. Dan pola-pola seperti ini kita temukan banyak di Alkitab. Ada juga di Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan menatakan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Semula itu artinya jauh sebelumnya. Apakah kita sudah ada lalu kita sudah menerima Kristus? Tidak. Itu ungkapan harapan mengenai sesuatu yang akan terjadi. Jadi pola ini sangat lazim dalam tradisi keagamaan waktu itu. Mungkin hari ini kita pernah mendengar ya, seni berpikir positif. Seni manifestasi sesuatu. Jadi misalnya nih kita pingin kaya ya. Ini misalnya ada orang anak muda nih pingin kaya. Maka tiap hari dia lihat kaca,
Lalu dia berkata, saya kaya, saya sehat, saya cerdas, saya pintar. Atau hal-hal yang lain, bahkan ada pendeta yang mengajarkan kamu kalau mau mobil misalnya ya, print gambar mobil, mereknya sesuai yang kamu inginkan, warnanya, taruh di meja makan kamu supaya ketika kamu makan kamu melihat itu dan kamu berdoa. Seakan-akan itu betul, seakan-akan itu benar, tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Memang Tuhan berkata, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tetapi itu tidak berkaitan dengan kehendak kita. Tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkaitan dengan rancangan Allah, kehendak Allah atas kehidupan kita. Maka berbeda apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini dengan seni berpikir positif, manifestasi, atau perkataan-perkataan nubuatan ya. Atau perkataan-perkataan profetik. Kan ini lahir bukan dari keinginan manusia, tetapi lahir dari kehendak Allah yang dimengerti, dipahami oleh kita. Slide selanjutnya. Jadi doa seperti ini tidak lahir dari keinginan kita, tetapi dari keyakinan kita bahwa Allah adalah sang perancang. Allah yang merancang segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu sudah dirancang dalam pikiran Allah sejak di kekekalan. Dan ini berbeda dengan konsep filsafat Yunani yang mungkin hari ini kita tanpa sadar kita punya konsep itu. Jadi kalau dalam filsafat Yunani misalnya Gian ya. Dalam konsep filsafat Yunani, Gian ini sebelum ada di sini, sebelum dilahirkan ibunya. Wujud Gian ini sudah ada di kekekalan. Sudah ada di alam lain. Ya wujudnya begini. Tetapi di alam yang lebih sempurna, sudah eksis. Sebelum eksis di alam materi ini, ada di alam lain. Dia wujudnya sudah sempurna. Nanti kalau Gian dilahirkan ke bumi ini, dia dijadikan bayi, ingatannya dihilangkan. Dia harus mulai dari awal. Itu konsep preeksistensi dari filsafat Yunani. Tetapi bagi orang Yahudi, segala sesuatu sudah ada dalam rancangan Allah. Allah yang merancang segala sesuatu, keberadaan kita. Allah merancang dengan detail semua kejadian-kejadian yang ada di alam materi ini, di alam fisik ini. Dan kita percaya Allah yang merancang. Kita tahu apa kehendak Allah, lalu kita mendoakannya. Maka itu doa yang benar. Itu doa yang kita yakini. Dan ini juga bukan konsep predestinasi yang mungkin dianut oleh saudara-saudara kita di aliran lain. Jadi kalau predestinasi itu mereka memahami bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu. Ada skenario yang akan terjadi, satu skenario yang akan terjadi yang tidak mungkin bisa digantikan. Tetapi konsep preeksistensi yang dimiliki oleh Tuhan dan para rasul, Allah punya rancangan, tetapi manusia menjadi rekan sekerja Allah untuk mewujudkan rancangan tersebut. Jadi Allah bekerja melalui manusia. Maka terwujud atau tidaknya rancangan Allah itu juga bergantung dari kehendak bebas manusia. Maka terlahirlah banyak skenario. Bukan hanya satu skenario tetapi banyak skenario karena ada faktor manusia di dalamnya. Tetapi Allah pun mengontrol semuanya. Maka tidak ada skenario yang tidak ada dalam kendali Allah. Dari mana kita tahu hal ini? Kita melihat kisah Adam. Apakah ketika Allah menciptakan Adam, Allah menghendaki dia berdosa? Ketika Adam dilahirkan, Allah memang menghendaki supaya dia memberontak? Dia tertipu kepada ular? Tidak. Adam mengambil bagian dalam rancangan yang gagal. Bukan karena Allah yang merancangnya yang gagal, tetapi Adam yang gagal. Maka rancangan ini gagal. Tetapi rancangan ini tidak berakhir. Maka harus ada Adam terakhir, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Diksi yang digunakan oleh Rasul Paulus. Adam terakhir. Tapi Tuhan Yesus berhasil menunaikan apa yang tidak bisa ditunaikan Adam. Maka di sini kita melihat Allah memakai manusia. Allah merancang, tetapi Allah memakai kita.
Allah menggunakan kita untuk menggenapi rancangan. Apakah rancangan tersebut gagal? Bisa gagal. Bisa gagal kalau kita tidak taat. Adam saja dalam kesempurnaannya tidak taat. Tapi bukan karena Allah yang gagal, kita yang gagal. Kalau kita gagal, Allah pasti memilih orang lain masuk dalam rancangannya untuk menggenapi rancangan. Musa dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, tetapi Musa pun tidak masuk. Akhirnya Allah memilih Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Kita melihat bahwa Allah merancang segala sesuatu, tetapi Allah juga melibatkan kita. Maka kita bisa melihat bagaimana iman Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak berdoa hanya karena keinginan dari dirinya sendiri. Kalimat-kalimat itu muncul dari dirinya sendiri. Oh, saya mau membuktikan bahwa saya ada di kekekalan, maka kalimat ini keluar. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki di hadirat-Mu. Oh tidak. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang sombong. Dia tidak mengungkapkan ini karena dia mau menunjukkan dirinya. Oh, saya Allah yang kekal, saya ini punya kemuliaan sejak dahulu kala. Tidak seperti itu. Justru ayat ini menggambarkan bagaimana iman Tuhan kepada Allah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi Tuhan Yesus memiliki kepercayaan yang begitu dalam kepada Bapa. Tuhan Yesus mempercayai nubuatan tentang dirinya dengan sungguh-sungguh. Siapa dirinya di hadapan Allah. Dia percaya itu. Masalahnya nubuatan tentang Tuhan ini bukan nubuatan yang bagus Bapak Ibu. Saya pernah dinubuatkan, saya akan ke bangsa-bangsa dan menciptakan banyak lagu. Ada pendeta dari Brasil waktu itu, saya main musik di suatu gereja. Lalu pendeta itu datang kepada saya lalu berkata saya akan ke bangsa-bangsa dan menciptakan banyak lagu. Sampai hari ini saya tidak pernah ke luar negeri. Sampai hari ini tidak ada satu lagu pun yang saya ciptakan. Itu kan nubuatan bagus kan? Tetapi nubuatan tentang Kristus itu bukan nubuatan yang bagus. Bukan nubuatan yang bagus sama sekali. Jadi ketika ia belajar Taurat dengan sungguh-sungguh, dia membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dia paham betul siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya dalam rancangan Allah, dalam pikiran Allah tadi. Kalau dalam pemikiran Tuhan, Allah adalah perancang segala sesuatu. Dan dia harus menggenapi rancangan itu. Tuhan Yesus tahu apa rancangan Allah atas dirinya. Dia adalah Mesias yang menderita sekaligus Mesias yang berkuasa. Tuhan tidak membangun kepercayaan ini dalam semalam. Ada proses panjang dalam kehidupannya. Dia belajar dengan serius. Sungguh-sungguh membangun relasinya dengan Allah. Sejak muda. Dari kecil sejak muda. Maka kalau kita mengatakan Yesus bertambah besar, bertambah hikmat. Makin dikasih Allah. Bayangkan kalau Yesus makin dikasih Allah, berarti kasih Allah kan berubah. Ini yang banyak orang Kristen sering salah pahami. Katanya kasih Allah tidak berubah. Mereka tidak baca Alkitab. Yesus saja kasih Allah bertambah karena ada progresivitas yang benar dari Yesus. Lalu kita katakan kasih Allah tidak berubah bagi kita. Itu bukan Alkitab. Yesus tahu ada rancangan Allah dalam dirinya. Dan rancangan ini Bapak Ibu bukan rancangan yang baik sebenarnya. Kalau dalam pikiran manusia. Karena kalau kita melihat perjanjian lama, ada dua Mesias. Pernah enggak kita sadar itu? Maka kalau Natal, ayat nubuatan yang kita baca yang mana? Mika 5 ayat 1. Iya benar kan? Anak-anak sekolah minggu kita suruh hafal Mika 5 ya, ayat 1 dan seterusnya. Ya. Yang nubuatan tentang dari Yehuda akan muncul ya. Taruh keselamatan dan sebagainya.
Kalau Natal kan suasananya sukacita kan. Kita baca Mika 5 ayat 1. Kenapa? Karena itu tentang Mesias yang berjaya. Mesias yang mengembalikan kejayaan Israel. Kita tidak baca Yesaya 53 di Natal. Kita baca Yesaya 53 itu waktu Jumat Agung. Kita baca Yesaya 53 itu Jumat Agung. Dia menderita karena pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita kan tidak baca itu di Natal kan? Iya benar Bapak. Padahal nubuatan tentang Yesus itu adalah Yesaya 53 dan Mika 5. Tetapi karena Natal adalah hari bahagia, hari kita senang-senang, hari kita berkumpul dengan keluarga, kita baca Mika 5. Nanti Jumat Agung, supaya suasananya melankolis, kita baca yang Yesaya 53 yaitu Mesias yang menderita. Yesus tahu siapa dia. Dialah Mesias yang menderita sekaligus Mesias yang berjaya. Tetapi dia harus menderita. Dan dia katakan kepada Bapa, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki di hadirat. Artinya Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Karena hanya dengan dia menderita maka dia dipermuliakan. Jadi mengapa Tuhan Yesus berdoa seperti di dalam Yohanes 17 ayat 5 ini? Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Bukan karena ia mau menyatakan mengenai pereksistensinya sebagai manusia. Atau sebagai malaikat, apalagi sebagai Allah. Tetapi itu ekspresi keyakinan dia. Yesus yakin, saya harus mati di kayu salib, menderita dan menerima kemuliaan. Dan karena itu rancangan Allah Bapa atas dirinya. Doa ini disampaikan sebelum ia ditangkap. Karena ayat yang ke-18, perikopnya saja Yesus ditangkap. Ini adalah bentuk keyakinan Tuhan. Bukan dia mau menyatakan saya ini sudah eksis sebelum dunia dijadikan. Tetapi ini kepercayaan atas rancangan Allah. Bahwa dia harus menderita. Dan perlu kita ketahui Tuhan tidak punya jaminan apa-apa mengenai apa yang terjadi setelah ia menderita. Dia hanya percaya. Kita akan baca setelah sudah selesai ceritanya kan, sudah happy ending kan. Tetapi bagaimana kalau kita ada di posisi Tuhan waktu itu. Misalnya Bapak Gembala ya Pak Rudi, Bapak Gembala dinubuatkan. Bapak Gembala akan jadi martir. Lalu ada sepatu pendeta lagi menubuatkan Bapak Gembala akan jadi gubernur. Mana yang kita dengar? Mana yang kita dengar? Atau jangan pakai contoh Bapak Gembala, pakai contoh kita. Misalnya kita mendengar, oh kamu nanti akan jadi martir. Lalu ada nubuatan satu, kamu nanti akan jadi gubernur Sulut. Mana yang kita dengar? Mana yang kita percaya sebagai kehendak Allah? Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dia membaca Yesaya 53, dia membaca Mika 5. Mana identitas dirinya yang sebenarnya. Tetapi lewat hubungannya dengan Bapa dia tahu dia harus menderita sebelum menerima kemuliaan. Tetapi tidak ada jaminan. Apa jaminannya? Kemuliaan seperti apa? Apa sudah ada bayangan? Karena di dalam Mika 5 itu kemuliaan sebagai raja Israel. Raja yang mengembalikan kejayaan Israel seperti zaman Daud. Coba bayangkan kita ada di posisi itu. Ya kita kalau dengar orang bilang kita bakal jadi gubernur ya kita percaya oh ini pasti dari Tuhan nih. Jadi gubernur saya pasti bisa lebih efektif nih melayani Tuhan nih. Bagaimana kalau itu terjadi kepada Yesus? Ketika mereka mau menjadikan dia raja, dia percaya, oh saya yang Mika 5 bakal jadi raja. Orang-orang kan mau menjadikan dia raja. Wah ini yang enak nih jadi raja, maka dia menerima menjadi raja. Tetapi kita melihat kepercayaan Tuhan Yesus, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki di hadiratmu. Yesus yakin dia akan melewati penderitaan itu dan mendapatkan kemuliaan yang berasal dari Bapa. Dia percaya atas rancangan Allah kepada dirinya.
Begitu luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu luar biasa. Coba kita renungkan hal ini. Coba kita renungkan hal ini. Kita banyak mendengar hal-hal yang bukan kebenaran. Maka kebenaran seperti hal ini kita lewatkan. Begitu dalam doa Tuhan Yesus ini. Begitu dalam ketika dia menyatakan, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki di hadirat-Mu. Dia berserah. Dia percaya kepada Bapa. Apapun yang terjadi, saya mau melakukan rancangan Bapa. Melakukan, menggenapi kehendak Bapa. Itu yang Yesus lakukan. Dia ajarkan, dia doakan. Itu pun yang dia lakukan. Betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Hormatnya kepada Bapa, imannya kepada Bapa. Kita masuk di bagian akhir. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Tuhan Yesus ini? Doa yang berkenan di hadapan Allah itu adalah mengenai rancangan Allah atas diri kita. Bukan keinginan kita. Memang kita harus mendoakan orang lain. Kita doakan gereja, doakan keluarga kita. Tetapi terlebih dahulu kita harus menggumuli mengenai rencana Allah atas diri kita. Kita menggumuli rencana Allah. Kita sudah tahu mengapa kita ada di muka bumi ini atau belum. Itu yang kita gumuli. Kalau kita sudah tahu, itu yang kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa. Sebagai pengharapan kita. Sebagai pengharapan kita. Kita bawa rencana Allah atas diri kita dan kita mendoakannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan salah mendoakan orang lain, mendoakan gereja, mendoakan keluarga kita. Tetapi terlebih dahulu kita harus menggumuli keadaan diri kita. Dan kalau kita melihat Yohanes 17 ini sebuah kisah juga yang ironis. Mengapa? Karena setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus juga mendoakan murid-muridnya. Begitu indah doa ini. Begitu indah. Yohanes 17 ini begitu indah. Dia mendoakan murid-muridnya di ayat-ayat yang terakhir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid-muridnya meninggalkan dia ketika dia ditangkap. Bahkan Petrus yang sembunyi-sembunyi melihat Tuhan. Petrus pun menyangkal dia. Kalau dipandang teori organisasi, mungkin Tuhan Yesus adalah seorang yang gagal. Mungkin kita banyak dengar 1 dari 12 murid Yesus, 1/12 ya, 1/12 itu meninggalkan Tuhan, berkhianat. Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik. Ayat ini terkenal, Yohanes 6:66. Angka antikris katanya. Yohanes 6 ayat 66. Sebagian besar murid-muridnya meninggalkan dia. Itu Yohanes 6 ayat 60. Artinya apa? Bahkan setelah Tuhan Yesus pun mendoakan murid-muridnya, ia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Murid-murid lain kabur entah kemana ketika dia ditangkap. Tetapi apakah Tuhan gagal? Tidak, Tuhan tidak gagal. Mungkin di mata manusia dia gagal. Murid sudah sedikit, lari lagi, kabur lagi, berkhianat lagi. Tetapi kembali lagi, pergumulan Tuhan adalah bagaimana dirinya melakukan rancangan Allah. Dan hari ini apa yang dilakukan Tuhan berdampak besar bagi dunia. Kekristenan mengubah dunia sampai hari ini. Kita bangga jadi Kristen. Hari ini dunia punya moral umum yang baik. Kenapa? Karena kekristenan. Maka jangan katakan orang ateis itu lebih baik dari orang Kristen. Tidak, orang ateis tidak punya kebenaran. Hari ini yang dikatakan kemanusiaan yang dimiliki orang ateis, yang katanya mereka hidup berdasarkan nilai moral kemanusiaan, itu nilai moral Kristen. Itu ada sejarahnya. Kekristenan mempengaruhi dunia. Kekristenan mempengaruhi dunia. Sampai hari ini. Sampai di zaman kita ini. Itu karena Tuhan Yesus berhasil menunaikan rancangan Allah atas dirinya. Bukan karena Tuhan Yesus punya murid 12
Lalu 12-12-nya itu tidak kabur, tidak jadi pengkhianat. Tetapi toh mereka pun berbalik ketika Tuhan Yesus dapat menunaikan rancangan Allah. Mari kita menjadi seperti Tuhan, mengikuti Tuhan. Cari, gumuli apa kehendak Allah, rancangan Allah atas diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kadang saya mengingat bahwa Yesus berhasil menunaikan rancangan Allah di usia 33 tahun. Saya malu atas diri saya. Saya sudah 35 tahun. Tahun ini genap 35 tahun. Sudah lewat 2 tahun. Sejujurnya saya masih jauh dari apa yang digumuli, dihidupi oleh Tuhan. Jauh. Tetapi saya mau berjuang. Kita semua mau berjuang. Memahami rencana Allah atas diri kita. Yang kita bawa itu, kita gumuli, kita doakan itu. Maka harusnya kita tahu bahwa doa bukanlah sesuatu yang lahir dari hati kita. Doa adalah rancangan Allah yang kita mengerti, kita perjuangkan. Doa-doa kita berakar dari hal ini. Maka kalau kita berdoa untuk kesembuhan, berkat jasmani, semuanya ada dalam koridor mau menggenapi rancangan Allah. Apakah salah berdoa sembuh? Untuk kesembuhan. Apakah salah berdoa untuk berkat jasmani? Tidak. Kalau kita berdoa dalam kerangka atau dalam koridor rancangan Allah atas hidup kita. Kita mau sembuh misalnya kalau kita sakit. Kita mau punya uang. Kita mau diberkati secara jasmani. Tapi bukan karena kita mau senang-senang. Kita mau terhormat dan sebagainya. Tapi karena kita mau menggenapi rencana Allah. Maka periksa hati kita. Periksa hati kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar tahu apa rancangan Allah atas hidup kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar memiliki hubungan dengan Allah. Belajar kebenaran. Lalu kebenaran itu kita internalisasikan dalam hati nurani kita. Lewat doa. Lewat ibadah seperti ini. Maka hari ini saya mengajar kepada teman-teman. Ayo kita banyak merenung. Banyak meditasi dalam ibadah-ibadah yang mungkin sudah saking sering. Ibadah-ibadah itu sudah jadi kayak ini ya, sudah jadi kayak upacara, nggak ada penghayatan. Maka ada orang-orang yang saya temukan ya, doa Bapa kami itu jadi balapan ya. Doa Bapa kami orang ucapkan, ini doa yang diajarkan Yesus loh. Kok diucapkan seperti balapan? Udah jadi hafalan, tidak ada penghayatan. Maka kalau sesuatu dilakukan berulang-ulang tanpa penghayatan, itu namanya kultus Bapak Ibu. Itu bukan rohani. Mohon maaf. Saya katakan ke teman-teman, kita kalau pelayanan ya di gereja kita kalau pelayanan, terus ini pelayanan kita anggap rutinitas ya. Ketika kita menyembah, kita menyanyi, sudah tidak ada penghayatan. Ya kita lempeng aja ya, karena dari muda loh main musik, dari muda loh pimpin pujian, dari muda loh khotbah mungkin seperti itu. Tidak ada penghayatan dan berulang-ulang, maka itu kultus bukan rohani. Harusnya setiap kita berdoa, pertemuan ibadah ini, kita menginternalisasikan firman yang kita dengar masuk dalam hati nurani. Periksa diri kita. Maka di GSKI lagu-lagunya kita selaras. Bukan kita sombong-sombongan, oh kita nih GSKI lagu-lagu kita lebih bagus dari gereja-gereja lain. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Karena dengan lagu itu kita menginternalisasi firman. Kita merenungkan firman. Kita bawa firman itu dalam hati nurani kita, dalam doa-doa kita. Kalau tidak kita itu hanya kultus Bapak Ibu. Kita bukan rohani. Kita kultus. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu berdoa, kamu mengucapkan kalimat berulang-ulang. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena doa yang berulang-ulang itu adalah seperti mantra. Kalau di zaman itu orang-orang yang mantra. Mereka mengucapkan berulang-ulang. Seperti Nabi Baal. Dari pagi sampai siang. Kata-kata yang sama. Nah, kalau kita berdoa, kita sedang berhubungan dengan Allah. Kita mau tahu rancangan Allah, kita tahu kebenaran, kita mau mendengar kebenaran itu masuk dalam hati nurani, bukan hanya di otak. Mohon maaf kalau hanya di otak, hidup kita tidak berubah. Kebenaran harus masuk dalam hati nurani, supaya ada
pertimbangan nurani dalam hati nurani kita. Mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Orang dunia tahu benar dan salah. Tetapi kita harus memahami kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Mari kita serius dalam hal ini Bapak Ibu. Pahami rancangan Allah atas kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus memahami rancangan Allah dari abstraksi Mesias, nubuatan Mesias di perjanjian lama, maka hari ini kita memahami rancangan Allah atas kehidupan Tuhan Yesus. Maka kita harus belajar firman. Tiap doa, tiap lagu yang kita nyanyikan. Kita luar biasa lagu-lagu kita di GSKI. Membangun rohani kita, tetapi harus kita hayati. Jangan kita nyanyikan ya seperti kita menyanyi lagu-lagu yang lain. Karena udah biasa nyanyi, udah hafal di luar kepala, saking di luar kepala sudah tidak masuk di hati. Tetapi mari kita menggumuli hal itu. Bangun kehidupan kita dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Meditasikan firman itu lewat waktu doa, waktu perenungan yang mendalam. Supaya hati nurani kita bersih dan kita mampu mengenal kehendak Allah. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya undang GL Singers dan pemain musik. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang lain di dalam hati. Hidup hanya untuk melayani, hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hati. Mari kita yang mau memahami rancangan Allah atas hidup. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewa, hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati begitu Engkau menebus. Kenakan hidup, Kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan kami, kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewa, hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati begitu Engkau menebus. Kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan kami, kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan, biar ini menjadi doa hati-Mu perjuangan kita. Tuhanku Yesus, yang telah mati begitu Engkau menebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Oh Tuhan kami, kemuliaan Bapa. Mari kita belajar dari Tuhan. Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang tidak mementingkan dirinya. Tuhan yang selalu menghormati Bapa. Tuhan yang selalu berjuang melakukan kehendak Bapa. Siapakah kita ini? Apakah kita lebih dari Tuhan? Tidak. Kita masih jauh.
dari teladan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merendahkan hati, bawa diri kita mengenal kehendak Allah, supaya kita tahu betul siapa kita di hadapan Bapa. Kita menggumul itu setiap hari. Kita menggumuli sebelum kita bergumul bagi orang lain, sebelum kita bergumul bagi pelayanan kita, bagi keluarga. Gumuli kehidupan kita. Bawa diri kita di hadapan Bapa, hormati Bapa, lakukan kehendak, belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kenali diri kita dan kenali rancangan Allah atas diri kita. Kita bawa itu dalam gumuli. Kita belum serupa dengan Tuhan. Gumuli itu setiap hari. Kita belum serupa dengan Kristus. Kita masih jauh dari kebenaran. Mungkin kita beribadah, mungkin kita melayani, tapi mungkin kita sudah kehilangan penghayatan yang mendalam akan kehendak Allah. Tapi biar malam ini menjadi titik balik. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Karena kita mau membangun diri kita. Kita mau membangun hidup kita di hadapan Allah. Biar hidup kita dipakai oleh Allah untuk menggenapi rancangan. Tuhan membiarkan dirinya dipakai oleh Allah sekalipun dia harus menderita. Dan menjadi alat kemuliaan Allah. Dan dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Hari ini kita adalah saksi Kristus Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, besar kecilnya pelayanan kita, kita adalah saksi Kristus. Yang penting bagaimana kita menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita gumuli. Mari kita bergandengan tangan dalam pekerjaan Tuhan di mana Tuhan taruh. Biar Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Terus kita gumuli kehidupan. Bapa di dalam sorga, anakmu berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Khususnya bagi pelayan-pelayan, gembala-gembala GSK, pendeta-pendeta GSK yang ada di tempat ini. Maupun mengikuti lewat Zoom, maupun yang tidak sempat mengikuti. Bapa, anakmu berdoa ya Bapa. Biarlah kebenaran Injil yang murni, pikiran perasaan Kristus, pengharapan dari Roh Kudus, kuasa hikmat kasih Allah turun atas kehidupan kami semua Bapa. Kami memiliki pikiran Kristus. Kami paham siapa benar diri kami di hadapan-Mu Bapa. Rancangan-Mu atas kami masing-masing. Dan kami menggumuli rancangan kami masing-masing. Rancangan-Mu masing-masing dalam diri kami Bapa. Kami tidak mau melihat satu dengan yang lain. Tetapi kami mau melihat diri kami. Kami mau saling menopang di dalam doa. Saling menjadi berkat, menjadi teladan. Di dalam kasih, kebenaran, dalam ketaatan kepadamu ya Bapa di dalam surga. Berkati setiap jemaat yang kami layani Bapa. Biarlah ada aliran air hidup lewat kehidupan kami Bapa. Kami membagi hidup kami Bapa kepada jemaat-jemaat yang kami layani Bapa. Cukupkan kebutuhan kami Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Semuanya kami mau terima untuk kami dapat menggunakannya untuk menggenapi rencanamu atas kehidupan kami ya Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Roh Kudus ingatkan kebenaran firman-Mu ini ketika kami berada di luar sana, sehingga kami bisa menggelar hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam persekutuan dan Roh-Mu yang kudus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joe Immanuel yang telah menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saya ingin percaya kita semua diberkati
dan dimeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, pelayan altar akan menyanyikan sebuah lagu. Yang tahu lagunya, mari kita nyanyikan bersama. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan dan segera kita akan menutup ibadah fellowship kita pada malam hari ini dan untuk doa penutup minta kesediaan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Michael Maramis. Mari kita angkat pujian dan sambil bangkit berdiri saya undang jemaat Tuhan. Kita katakan tiada yang ku nanti lagi selain Tuhan Yesus, dan kita akan menuju di langit baru dan bumi yang baru bersama dengan Bapa Elohim dahulu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Kita katakan tiada yang ku nanti lagi. Lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang
berdoa saudara mengakhiri untuk ibadah fellowship malam ini. Bapa, kembali lagi kami menaikkan segala pujian dan syukur, hormat kemuliaan kepadamu ya Bapa. Atas segala berkat perkenananmu bagi kami semua boleh terkumpul saat ini berfellowship bersama, khusus untuk para pelayan dan aktivis Gereja Suara Kebenaran Injil di Sulawesi Utara hari ini boleh terkumpul, dan juga yang belum sempat hadir mengikuti secara Zoom. Kami percaya kami telah diberkati, dilawat oleh firman Tuhan yang begitu indah memberkati kami dan menasihati kami, membimbing kami dan menuntun kami untuk terus berjuang mengenakan kehidupan Yesus sebagai satu-satunya agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar memperagakan kehidupan anak-anak Allah yang berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Joe Emmanuel yang boleh menjadi saluran berkat untuk memberkati kami semua pada malam ini. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan hikmat, kekuatan, dan berkat-berkat yang baru atasnya Bapa. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada. Dan kami semua yang boleh hadir bersama, kami percaya kami diberkati dengan nama kami masing-masing Bapa. Dan kerinduan kami agar terus fellowship ini boleh berlanjut untuk kemuliaan nama Tuhan di Sulawesi Utara, di mana Tuhan mempercayakan Gereja Suara Kebenaran Injil untuk boleh menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, mempersiapkan hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih ya Bapa, berkati juga founder dari GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erasus Sabdono, yang masih dalam pemulihan. Tuhan, kami mohon, kami bersepakat satu hati mendoakan buat hamba-Mu ini agar dia boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Kami percaya kepadamu dan perkenankan hamba-Mu ini boleh benar-benar sembuh dan boleh memberitakan firman Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, berkati Sinode GSKI, bahkan kami yang ada di Sulawesi Utara Bapa, Engkau berkati. Biar kami terus bergandengan tangan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Bapa. Berkati semua gereja-gereja pelayanan yang Tuhan percayakan di tangan para gembala-gembala GSKI yang ada di Sulawesi Utara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat mereka yang belum sempat hadir, kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih kami doakan untuk tuan rumah di tempat ini, GSKI Goshen, yang telah membuka pintu menyambut kami dengan menyediakan semua fasilitas di dalam pelayanan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, dan setiap persembahan yang telah diberikan Tuhan berkati. Dan malam ini kami akan mengakhiri, dan sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini. Kami yang menggunakan kendaraan, Tuhan sertai kami semua. Di perjalanan kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat sejahtera. Bahkan keluarga besar GSKI Goshen di tempat ini telah menyediakan makan minum untuk kami boleh nikmati bersama. Engkau sucikan dengan kuasa firman-Mu agar menjadi berkat bagi kami, berkati mereka yang telah menyiapkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan mari angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, shalom dan selamat malam. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menutup dengan kita akan menyanyikan himne bersama, himne GSKI. Mari sambil menaruh tangan kananmu di dada sebelah kanan. Dipersilakan kepada multimedia.
Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih dan setelah itu kita akan makan bersama, kita akan mendengarkan pengumuman dari Pembina GSKI Sulut, Bapak Pendeta Joni Kilapong. Kepada Bapak Pendeta Joni Kilapong kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Baik, pertama terima kasih untuk Pastor Joshua Immanuel. Ini khotbahnya khotbah GSKI. Ya, ini khotbah GSKI ini. Ini sudah warnanya jelas GSKI. Saya berharap Bapak Ibu, para gembala pelayan, kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala Sinode kita, Bapak Rohani, Bapak Eras. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa monoteisme logos kenosis menjadi dasar ajaran GSKI. Sedangkan 3 pilar itu menjadi pilar yang menjadi warna. Jadi orang yang menghidupi monoteisme logos kenosis, pasti warna kehidupannya adalah kesucian. Dia pasti bertanggung jawab, dan dia juga pasti fokusnya ke langit baru, bumi baru. Nah, jadi GSKI itu alirannya jelas Bapak Ibu. Monoteisme bukan trinitarian. Maka jangan Bapak Ibu gembala GSKI ada di GSKI tapi berkhotbah dengan kacamata trinitarian. Nah ini Anda 2 kaki pasti. Nah tadi Pastor Joshua Immanuel, terima kasih banyak Pastor. Sudah memberikan satu pemahaman yang baik, sangat baik sekali mengenai apa yang dimaksud dengan doa Yesus, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Dan ini yang perlu kita ikuti. Sebenarnya ini keteladanan Yesus Bapak Ibu. Itu lebih menekankan kepada ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pastor Joshua. Dan itu berakhir dengan Yesus menyerahkan diri di Golgota. Harusnya kita seperti itu. Ketaatan dan kesetiaan kita berakhir di Golgota. Dan ini nggak gampang Bapak Ibu. Nah, saya senang sekali Bapak Ibu, gembala dan juga para pelayan GSKI Sulut bisa bersatu, terus jaga kesatuan hati ini Bapak Ibu. Jaga kesetiaan, jaga kesatuan hati sampai kapanpun Tuhan kehendaki kita hidup. Yang menjadi kekuatan gereja adalah kesatuan. Jadi kita harmonis, kita rukun, semua pekerjaan berat bisa jadi ringan. Kita bersinergi satu dengan yang lain, tidak boleh egois, ya, tidak perlu ada satu orang yang ingin menonjolkan diri, tidak perlu. Baca baik-baik Filipi pasal 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Hendaklah seorang dengan yang lain mengutamakan. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain Bapak Ibu. Kita saling membantu. Jangan sampai kepentingan pribadi menjadi titik lemah kita atau titik perpecahan kita. Jangan ada kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Kita bergandengan tangan. Spirit kita harus spirit Tuhan Yesus, spirit Kristus. Ya, kita mau bersatu hati, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena tidak ada kehidupan yang dilestarikan di kekekalan selain kehidupan yang serupa dengan Yesus. Kalau kehidupan pelayanan kita tidak serupa, tidak mungkin dilestarikan di kekekalan Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita dilayakkan melayani bersama Tuhan Yesus di kekekalan. Nggak mungkin. Tidak mungkin kita bisa memerintah di kerajaannya. Makanya semua ego pribadi dituntaskan, musnahkan dari hidup kita. Tidak boleh ada partikel-partikel kepentingan pribadi yang menghancurkan dan memisahkan kesatuan gereja-gereja GSKI di sana. Ya, semua saling rendah hati, saling belajar. Lalu yang belum memahami logos monoteis belajar Bapak Ibu. Bertanya kepada yang sudah mulai paham. Ya, tanya kepada mereka yang sudah paham, tanya. Jangan malu, jangan malu.
Ya, tidak boleh malu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, lanjutkan 2 bulan lagi kita ya. Pastor Ruli benar ya, 2 bulan lagi kita. Bulan November ya, benar ya. November kita di mana ya? November di mana ya? Tomohon. Atau Kawangkoan, Pak Denny. Ya. Januari saya datang Bapak Ibu. Itu di Rata Toto kan? Januari saya datang. Itu di Rata Toto Bapak Ibu. Ya, saya hadir. Dan saya berharap ini bisa menjadi tempat berfellowship bagi Bapak Ibu Gembala, pelayan. Dan terus kita cuma sedikit, masa kita mau pecah. Kalau sedikit terus terpisah-pisah jadi lemah kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersatu, kita akan bisa membangun kerajaan Allah di sana. Nah, Bapak Ibu yang mau datang ke Jakarta tanggal 25-26 September untuk acara P3G, ya, persekutuan dan pembinaan pelayan gereja atau pendeta pejabat, ini Bapak Ibu mohon maaf, ongkos sendiri-sendiri. Sudah ditekankan bahwa ini memang sendiri, ya, sinode lagi berat karena memang tidak ada keputusan untuk memfasilitasi tiket. Jadi Bapak Ibu yang bisa, yang mampu datang. Ada yang mau datang nggak ke sana? Boleh angkat tangan yang mau datang? Saya datang Bapak Ibu. Saya ada. Oke, ada satu di belakang ya. Datang ya. Oke, siapa yang angkat tangan di belakang? Saya nggak lihat ya. Siapa? Pak Mai. Pak Michael. Kok Pak Michael kok nggak kelihatan wajahnya tuh Pak Michael? Orang Muguda apa di Jakarta Pak Michael ya? Nah, jadi kita ketemu di sana, yang bisa datang kita fellowship di sana, di Jakarta. Saya hanya ada 25-26, nggak 27 saya sudah balik ke Surabaya lagi. Ya. Dan siapa yang melayani bulan November di Pak Denny? Yang khotbah Pastor Ruli ya? Bagus. Oke. Nanti kirim link Zoom lagi ya. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih. Dan baku-baku sayang ya. Harus baku-baku sayang. Tidak boleh ada yang berantem, saling gak enak. Ya kalau ada luka saling, atau pernah ada sakit hati, saling sudah. Lupakan sudah. Ya masa kayak anak kecil dan sekolah minggu. Ya kita sudah dewasa, sudah mateng kok. Sudah tua-tua, sudah bau tanah, masa mau berantem-berantem lagi. Aduh ampun deh. Ya, saling baku sayang, gandengan tangan Bapak Ibu untuk kita membangun GSKI di Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Januari kita ketemu. Dan yang September akhir yang ke Jakarta ketemu dengan saya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. 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 Selamat makan ya. Kasih. Terima kasih. Sama-sama Pastor Ruli. Puji Tuhan, sebelum kita makan bersama, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ibu Bendahara, Ibu Ingrid Janis. Puji Tuhan, Shalom. Saya mewakili pengurus gereja GSKI Goshen mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak-bapak hamba Tuhan, Ibu-ibu hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, dan kepada Bapak Pendeta Joni Kilapong, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu, saya kembalikan ke pembawa acara. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, mari para pelayan untuk membagikan piring, karena tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Michael Maramis. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa lagi di bulan November di
Kawangkoan di pos PI Terima kasih Bapak John. Tarsus. Terima kasih, Tuhan saya pamit Yesus Bapak memberkati, Ibu ya, shalom. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai besok di Terima kasih, ibadah Bapak. Start.